Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Ramadini, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas mengenai problematika dan evaluasi implementasi UBD topik 7, perencanaan dan pengembangan kurikulum. Di sini kami dari kelompok 1 ini kebagian membahas mengenai stakeholder. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian stakeholder. Stakeholder dalam lembaga pendidikan adalah orang-orang atau badan yang berkepentingan langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan di sekolah yang menjadi pemegang dan sekaligus pemberi support terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan. Nah, stakeholder itu ada pemerintah, kepala sekolah, guru, orang tua, komite sekolah, masyarakat. Nah, yang pertama itu ada peran stakeholder pada pemerintah. Pemerintah berperan mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua itu kepala sekolah berperan dalam mengatur rumah tangga sekolah, memelihara hubungan baik sekolah dengan orang tua, lembaga-lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta. Yang ketiga itu ada guru. Guru berperan dalam pembelajaran anak dan komunikasi secara berkala dengan orang tua atau wali tentang kemajuan anak dalam belajar. Yang keempat itu ada orang tua. Orang tua berperan untuk mendukung pelaksanaan belajar mengajar di sekolah, berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar di rumah. Yang kelima itu ada komite sekolah, berperan sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah di sekolah. Yang keenam itu ada masyarakat, berperan dalam mendukung kebijakan sekolah, tidak hanya sekedar memeras atau menjadikan lulusan sekolah sebagai objek komunitas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai problematika dan solusi stakeholder dalam penerapan UBD pada kurikulum. Yang pertama itu ada pemerintah. Masalahnya itu ada jika pemerintah menerapkan kurikulum dengan kerangka UBD, maka akan membutuhkan waktu yang untuk mengenalkan dan mengimplementasi UBD ini ke setiap sekolah yang ada. Solusinya bisa dengan mengadakan pertemuan antar dinas pendidikan provinsi terhadap penerapan UBD ini. Pemerintahan perlu memberikan pelatihan atau menyamakan pemahaman antara masing-masing guru. Oleh sebab itu, dibutuhkan koordinasi bertahap dari pemerintah pusat sampai daerah. Yang kedua itu ada orang tua. Secara umum orang tua atau wali belum mengenal secara detail implementasi UBD. Terjadi perbedaan perspektif bagi orang tua atau wali terhadap implementasi UBD. Pada umumnya tidak mempermasalahkan perubahan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Solusinya itu adalah perlu adanya sosialisasi kepada orang tua atau wali mengenai implementasi UBD. Yang ketiga itu ada staf dan karyawan sekolah. Diharapkan dalam bekerja sama untuk saling berdiskusi tentang aturan pendidikan di sekolah dan untuk menyebarkan informasi tentang pendidikan. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja karyawan dan mengatasi masalah yang terjadi. Permasalahannya yaitu sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang pembelajaran yang itu masih kurang. Tidak meratanya ketersediaan guru yang paham dengan implementasi UBD dalam kurikulum. Nah, solusinya itu Dinas Pendidikan melakukan survei dan menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung implementasi kurikulum. Adanya program inklusi di sekolah agar terdapat tenaga pendidikan yang mumpuni. Keempat itu ada masyarakat. Masyarakat tuh belum ikut dalam membangun program kependidikan. Adanya perbedaan pendapat masyarakat terhadap implementasi UBD. Solusinya diadakan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat memahami implementasi UBD.
Ini yang merupakan referensi dari penjelasan yang sudah saya jelaskan dari Putra Madisila 2021 yang berjudul Peran Stakeholder dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Pengembangan Evaluasi Kurikulum pada Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali, Subasita, Jurnal Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.